Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan belajar bersama teori struktur modal. Nah, apa sih teori struktur modal itu? Yaitu perimbangan antara hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah utang dengan modal sendiri. Kebijaksanaan struktur modal merupakan pemilihan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Struktur modal yang optimum terjadi apabila risiko dan pengembalian yang diharapkan seimbang sehingga harga saham dapat dimaksimalkan. Nah, apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor keputusan struktur modal? Yang pertama, growth rate, pertumbuhan penjualan masa depan, kemudian sales stability, stabilitas penjualan, aset struktur, struktur aktiva, manajemen attitudes, sifat manajemen, keadaan pasar modal atau market condition, dan pajak atau taxes. Menurut konsep cost of capital, struktur modal yang optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Nah, yang kita akan pelajari di sini struktur modalnya, konsepnya yang financial leverage, yaitu penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan financial leverage adalah agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Nah, perusahaan yang tidak mempunyai utang, nilai perusahaannya akan naik kan, karena tidak ada risiko bunga yang harus dibayar. Kemudian nilai perusahaan akan turun karena terbatasnya dana, sehingga perusahaan harus berhutang untuk operasi perusahaan. Jadi perusahaan itu yang tidak punya utang sebenarnya nilai perusahaannya akan naik, tapi karena tidak ada risiko kan yang harus dibayar, tapi akan turun karena terbatasnya dananya kan, kayak gitu. Kalau tidak ada utang dan dananya banyak ya it's okay. Nah, sekarang yang banyak terjadi kan tidak seperti itu. Oleh karenanya kita gunakanlah strategi struktur modal apabila kita akan meminjam dana kayak gitu. Nah, meminjam dana ini juga tidak semerta-merta kayak oke, kita pinjam 1M kayak gitu. Tapi di sini kita harus mengkajinya dalam struktur modal. Kita harus pakai utang apa nih kayak gitu. Kita harus mengeluarkan saham kah, atau mengeluarkan obligasi kah, atau kita ambil di utang bank jangka panjang kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Perusahaan aman berencana untuk memperbesar kapasitas produksinya. Adapun keperluan penambahan modal adalah 1M. Untuk merealisasikannya, maka dibuatlah rencana finansial berikut, yaitu dengan mempertimbangkan 3 alternatif. Jadi kita pakai alternatif nih dalam struktur modal. Apakah yang pertama kita memenuhi 1M ini dengan mengeluarkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar. Berarti kalau mau dapat 1M, kita harus mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan harga 10.000. Nah, yang kedua, mempertimbangkan memasukkan utang, yaitu 50% dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi. Bunga obligasinya 6% dan 50% dengan saham biasa. Jadi yang pertama itu pakai saham aja gitu. Kalau yang kedua, saham kan kita punya sendiri toh kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ini kita pakai utang 50%-nya. 50%-nya dari obligasi. Nah, kalau pakai obligasi kan atau utang kan kita ada bunga toh, kita harus bayar 6%. Nah, 50%-nya itu dengan saham biasa. Jadi 100% kan, 50% utang, 50% saham biasa. Kemudian yang terakhir 75%-nya yang pakai obligasi. Seperti biasa bunganya 6% dan 25%-nya saham biasa. Nah, jika perusahaan memperoleh EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak 100 juta dan pajaknya 40%, hitunglah yang pertama pendapatan per saham dari ketiga alternatif tersebut, berapa ini pendapatan per lembar sahamnya. Yang kedua, rate of return on
total capital and rate of return on equity capital. Jadi tingkat pengembalian modalnya, tingkat pengembalian dari modal sendiri, yaitu rate of return on equity capital. Kemudian kalau rate of return on total capital yaitu pengembalian dari seluruh modal, kayak gitu. Nah, rumusnya di sini Ibu sudah kasih ya, rumus menghitung rate of return on total capital berarti earning before interest and tax dibagi total capital dikali 100%. Kemudian rate of return on equity capital yaitu net income dibagi dengan equity capital kali 100%. Kemudian, penyelesaiannya kita masukkan nih ke dalam kolom-kolom kayak gitu. Nah, alternatif pertama tadi kan kita tidak pakai utang, toh tidak ada utang, kemudian pakai saham saja, yaitu 100%-nya dari saham. Berarti kita akan mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan harga saham per lembar yaitu 10.000 kayak gitu. Nah, berarti bunga obligasi tidak ada kan, tidak ada biaya di sana. Kemudian alternatif kedua, hutangnya 50%, sahamnya 50%. Nah, dipenuhilah berarti 50 lembar kan kita punya saham 100.000, berarti tinggal dibagi 2 untuk 50%-nya. Atau 50% dari 100.000 yaitu 50 lembar saham dikali dengan 10.000. Kemudian berarti kan 500 juta tuh. Untuk mencapai 1M berarti 50%-nya utang yaitu 500 juta kayak gitu. Kemudian yang alternatif ketiga, 75%-nya utang, sahamnya 25%. Berarti 25.000 lembar saham, harganya sama 10.000. Kemudian ada bunga obligasi di situ. Berarti obligasi yang diambil, yang dikeluarkan adalah 750 juta, yaitu 75% dari 1M. Setelah kita masukkan ke kolom seperti ini, kita akan hitung satu persatu sesuai dengan alternatif masing-masing. Yang pertama, kita masukkanlah EBIT. EBIT kan tadi di soal sama ya, 100 juta, earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada dikurangi dengan interest atau dikurangi dengan bunga. Nah, yang ada bunga itu yang ambil yang ada obligasinya. Kalau kita ambil utang atau pakai obligasi, kita kena bunga 6%. Karena alternatif pertama tidak ada obligasi, dia pakai saham semua, berarti tidak ada bunga di sana. Kemudian alternatif 2, interestnya 30 juta. 30 juta dari mana? Dari 500 juta atau total obligasi yang kita ambil, 500 juta dikali 6%, didapatlah 30 juta. Kemudian 45 juta untuk alternatif ketiga, itu dari 750 juta total obligasi yang kita keluarkan dikali dengan interestnya 6%. Jadi didapatilah total 45 juta. Sekarang kita akan menjumlahkannya untuk mendapatkan earning before tax atau laba sebelum pajak. Berarti laba sebelum pajak itu laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan bunga. 100 juta dikurang 0, 100 juta. 100 juta dikurang 30 juta, 70 juta. 100 juta dikurang 45 juta, 55 juta. Didapatilah earning before tax atau laba sebelum pajak. Kemudian kita cari pajaknya. Pajaknya itu 40% dari laba sebelum pajak, yaitu 100 juta dikali 40%, 40 juta. 70 juta dikali 40%, 28 juta. 55 juta dikali 40%, 22 juta. Sehingga kita dapatilah laba bersihnya atau earning after tax-nya atau net income-nya, kita tinggal kurangkan saja. Laba sebelum pajak dikurangi pajak berarti 100 juta dikurang 40 juta, 60 juta. 70 juta dikurang 28 juta, 42 juta. 55 juta dikurang 22 juta sama dengan 33 juta. Oke, sekarang terlihat kan alternatif 1, 2, dan 3 net income-nya berbeda-beda. Sekarang EPS-nya, EPS itu earning per share atau laba per lembar saham. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu laba setelah pajak atau net income-nya dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, masing-masing 60 juta ini 60 juta dibagi dengan jumlah lembar saham yang dikeluarkan kan 100
ribu lembar tuh, berarti 100.000 lembar 60 juta dibagi dengan 100.000 lembar, kemudian 42 juta dibagi dengan kita mengeluarkannya 50 lembar kan, berarti 42 juta dibagi dengan 50 lembar saham sama dengan 842. Kemudian yang terakhir 33 jutanya kita bagi dengan lembaran saham, kita keluarkan di alternatif 3 yaitu 25.000 kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini laba per lembar saham masing-masing alternatif. Yang pertama, alternatif pertama Rp600 per lembar saham, yang alternatif kedua Rp840, kemudian yang terakhir Rp1.320. Kemudian rate of return on TC atau rate of return on total capital, tingkat pengembalian dari seluruh modal, yaitu 10%. Nah, 10% ini dari mana? Yang pertama kan tadi kita sudah dikasih rumus tuh untuk menghitung rate of return on TC, yaitu EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan total capital. Total capitalnya kan sama tuh 1M semuanya, jadi tinggal 100 juta dibagi dengan 1M. Semua alternatif EBIT-nya sama, jadi harga dan jumlah modalnya kita kan 1M, jadi semuanya sama 10%. Nah, sekarang rate of return on EC atau equity capital, berarti tadi kita juga sudah dikasih rumus, yaitu net income dibagi equity capital. Net income-nya kita kan masing-masing alternatif 1 tuh 60 juta. Kemudian equity capitalnya 1M, iya kan? Modalnya 1M. Jadi 60 juta karena dia tidak ada utang kan, jadi modalnya semua itu 1M, jadi 60 juta dibagi dengan 1M sama dengan dikali 100% ya. Jadi teman-teman tinggal jumlahkan untuk rate of return on equity capital, yaitu 60 juta atau earning after tax atau income-nya dibagi dengan 1M, kemudian dikali dengan 100%, dapatlah dia 6%. Kemudian untuk alternatif kedua dilakukan hal yang sama, berarti net income-nya 42 juta dibagi, nah ini bukan 1M lagi kan, karena modal yang kita gunakan di alternatif kedua hanya 500 juta, berarti 42 juta dibagi 500 juta dikali 100% sama dengan 8,4%. Yang terakhir 33 juta net income-nya dibagi dengan modalnya kita di situ hanya 250 juta kan, karena 750 jutanya dari obligasi, jadi 250 juta sama dengan jangan lupa dikali 100, kemudian sama dengannya 13,2%. Nah, yang menghasilkan EPS atau earning per share atau laba per lembar saham dan return yang paling tinggi adalah alternatif ketiga. Nah, earning persennya coba dilihat di alternatif ketiga kan, laba per lembar sahamnya itu kita bisa mendapat laba per lembar saham sebesar 1.320 dan return atau pengembalian atau labanya sebesar 13,2%. Jadi kalau kita mau utang misalnya kita mau mengambil utang 1M, bagus kita pakai alternatif ketiga, yaitu dengan menggunakan sahamnya kita 25.000 lembar dan mengeluarkan obligasi sebesar 750 juta. Oke. Nah, sekarang kita masuk di break even financial leverage. Nah, untuk mengetahui seberapa besar earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak, supaya kita bisa menyamakan EPS-nya nih, earning per share atau laba per lembar sahamnya dalam keseimbangan pada semua alternatif. Nah, kita menggunakan rumus indifferent point atau break even financial leverage. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita akan tahu namanya break even nih, kembali modal kayak gitu bahasanya. Jadi
Ini untuk kita mengetahui di tingkat EBIT berapa atau di tingkat laba sebelum bunga dan pajak berapa akan menghasilkan laba per lembar saham yang sama atau EPS-nya sama kayak gitu. Atau kita kembali modal ceritanya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan rumus break even financial leverage. Caranya ada alternatif, jadi dia ada dua rumus nih. Rumus yang pertama, kalau ada saham tapi tidak ada obligasi, berarti rumusnya X dikali 1 dikurang T dibagi S1. Kemudian yang ada saham dan obligasi, berarti X dikurang C, kupon obligasi kan, dikali 1 dikurang T dibagi dengan S2. Nah, ini keterangannya. X itu tingkat EBIT pada indifference point yang kita cari kan, X-nya berapa nih. Kemudian X itu EBIT berarti kan. C itu jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. Jadi obligasi kan pakai kupon bunga. Nah, itu namanya, makanya di kasih lambang C. Kemudian T tingkat pajak perseroan. Kita kan pajaknya 40% kan yang tadi. Ini kita masih pakai contoh yang di financial leverage. Kemudian S1 ini jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi. Kemudian S2-nya jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai dengan obligasi. Masih ingat teman-teman contoh tadi kan yang alternatif 1 pakai saham saja semuanya, tidak ada obligasi. Tapi contoh alternatif 2 dan alternatif 3 itu pakai saham dan obligasi. Nah, kita masuklah apabila alternatif 1 dan 2. Berarti kalau 1 dan 2 kita pakai rumusnya yang 1 X dikali 1 dikurang T dibagi S1. Kemudian yang satunya pakai rumus yang ada saham dan ada obligasi kan. Nanti teman-teman bisa cek lagi rumus yang ini. Nah, ini kalau ada saham dan ada obligasi tinggal dimasukkan saja. Kemudian kita masukkanlah nilainya. Ini soalnya sama dengan yang PT Aman tadi kan. Jadi X kan yang dicari X nih, X terus 1 dikurang T itu dari mana? Dari 40%, pajak kan 0,4. Terus S1 itu saham yang beredar 100 dari 100.000 lembar. Kemudian X yang alternatif kedua nih dikurang dengan, kan dia pakai obligasi, kemudian bunga obligasi yang tadi kita sudah hitung juga 30 juta. Nah, yang 1 dikurang T sama kan, teksnya kan sama nih dari alternatif 1 sampai 3 40%. Kemudian S2-nya 50.000 lembar saham. Kemudian teman-teman tinggal kalikan saja X 1 dikurang 0,4 kan 0,6, berarti 0,6x. Kemudian di sini tinggal dikali 0,6x, jadi dikali-kali begini ya. X dikali 1 kurang 0,4, 0,6x. 0,6x dikurang dengan 30 juta dikali dengan 0,6x yaitu 18.000. 0,6 yaitu 18.000. Kemudian dibagi 50.000. Lalu tinggal teman-teman kali silang aja. Masih ingat toh 0,6x dikali silang kayak gini, dikali 50.000. Kemudian yang ini juga dikali seperti ini kan, dinaikkan jadi kali kan, 0,6x dikurang 18 masih sama. Ini dinaikkan dari bagi menjadi kali kayak gitu. Kemudian dijumlah-jumlahkan lah. Nah, 0,6x nya dikali dengan 50.000. Kemudian yang ini juga dikali-kali masuk kayak ini, 0,6 dikali 100.000 60.000, 18 juta dikali 100.000 1 miliar 800 1 triliun 800 miliar kayak gitu. Kemudian teman-teman tinggal ini dulu diselesaikan kan, X sama X nih, 60.000 ini X ya, ini turunannya X, berarti 60.000 ke sini dikurang 30.000 dikurang 60.000 kan, minus
Ini kan pindah ke sebelah jadi kurang. Karena dia plus jadi di sini minus, berarti 30.000 minus 60.000 berarti minus 30.000. Kemudian yang ini tinggal turun minus 1.800.000.000. Tinggal teman-teman bagi 1,8 ini dibagi dengan 30.000 dapatnya 60.000. Jadi X-nya atau EBIT-nya untuk alternatif 1 dan 3 60 juta kayak gitu. Nah, ini kita akan coba di semua alternatif kan. Berarti yang pertama alternatif 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, kemudian 1 dan 3 kayak gitu. Jadi mix alternatif gitu untuk mengetahui di EBIT berapa kita bisa break even kayak gitu. Nah, yang kemudian kita coba apabila alternatif 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 kan sama-sama punya obligasi dan saham kan. Jadi rumusnya sama. X dikurang C, 1 kurang T, S2 gitu. Nah, tinggal dimasukkan saja rumus-rumus angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi kalau kuponnya yang alternatif 2 kan 30 juta nih, yaitu bunganya kan, bunga obligasinya, kupon obligasi. Ini teman-teman bisa lihat di tabel yang leverage, financial leverage. Jadi tinggal dimasukkan saja 30 juta, kemudian ini kupon yang alternatif 3 kan 45 juta atau kupon bunganya gitu loh. Kemudian S2 itu di alternatif 2 kan 50 lembar saham, 50.000 lembar saham. Kalau di alternatif 3 kan 25.000 lembar saham kayak gitu. Kemudian kali silang kayak tadi, Ibu kasih contoh lagi sudah. Nah, ini kan kali silang nih ke sini. Nah, ini naik menjadi kali 25.000 kali 0,6 itu dari 1 kurang 0,4, kemudian 18 juta ini 30 juta dikali dengan 0,6. Jadi 0,6x kemudian 0,6 kali 30 juta yaitu 18.000. And yang ini lagi berarti yang ini naik, berarti jadi kali kan 50.000 dikali dengan ini 0,4 0,6x dengan 0,6 dikali 45 juta yaitu 27 juta. Oke. Nah, sekarang tinggal teman-teman jumlahkan saja, yaitu kayak gini. Tinggal dijumlahkan saja 25.000 dikali 0,6 dapatnya 15.000x, kemudian 25.000 dikali 18 juta dapatnya 450 juta 450M. Kemudian yang ini juga dikali-kali masuk aja, 50.000 dikali 0,6x 30.000x, kemudian dikurang dengan 50 juta dikali 27 juta dapatnya 1T 350 miliar. Kemudian tinggal dikurangkan masing-masing. Kalau X kan dengan X toh, jadi 15.000x dikurang dengan 30.000x jadi minus 15.000. Kemudian 1350 ini tinggal dikurangi dengan 450, jadi minus 1350. Ini kan dia pindah ke sini jadinya plus kan 450, jadi sisanya minus 900 miliar. Nah, kemudian X-nya adalah 900 miliar dibagi dengan 15.000 kayak gitu. Dapatnya sama 60 juta. Yang terakhir alternatif 1 dan 3. Nah, alternatif 1 kan tidak pakai obligasi, jadi rumusnya yang kayak gini aja. Kemudian rumus ketiga kan pakai obligasi dan saham, jadi rumusnya yang ini. Ini semua pengerjaannya sama kayak tadi. Kita cuma memix-mixkan semua alternatif, harus sama kayak gitu. Ini teman-teman sudah tahu ya, ini hampir sama dengan alternatif 1 dan 2 kayak gitu. Dikali-kali silang aja. Nah, ternyata dapatnya 60 juta juga kan. Nah, dari itu kita akan membuktikan nih apakah benar di EBIT 60 juta kita punya EPS-nya atau laba per lembar sahamnya juga sama. Nah, kita tinggal masukkan EBIT-nya dari alternatif 1 sampai 3. Tadi kita sudah menghitung di semua alternatif sama EBIT-nya 60 juta, tinggal dimasukkan saja. Kemudian interestnya 6%. Alternatif 1 kembali lagi dia tidak pakai obligasi jadi 0. Kemudian alternatif 2 dengan obligasi 500 juta dikali 6% sama dengan 30 juta. Alternatif 3-nya obligasinya 750 juta dikali kuponnya interest
kupon interestnya 6%, jadi 45 juta. Untuk mendapatkan EBIT tinggal dikurangkan saja kan, 60 juta EBIT dikurangi dengan interest, jadi 60 juta dikurang 0, 60 juta, kemudian 30 juta, kemudian 15 juta. Nah, sekarang tax rate-nya 40%, berarti tinggal 60 juta dikali dengan 40%, 30 juta dikali 12 dikali 40% dan 15 juta dikali 40%. Kemudian akan didapati net income atau earning after tax, yaitu tinggal dikurangkan saja EBT dikurang tax-nya. Berarti 60 juta dikurang 24 juta 36 juta, 30 juta dikurang 12 juta 18 juta, dan 15 juta dikurang 6 juta 9 juta. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat mencarilah EPS-nya atau earning per share, yaitu net income atau earning after tax dibagi dengan jumlah lembar saham. Dari mana nih 360? Berarti 36 juta lembar sahamnya kan kita 100.000 kan, berarti tinggal 36 juta dibagi dengan 100.000 berarti 360. 18 juta dibagi dengan 50.000 yang beredar kan, 50.000 lembar saham 360 juta. 360 juga. Kemudian yang terakhir alternatif 3, add-nya 9 juta dibagi dengan yang beredar 25.000, berarti 360 juta juga. Nah, ini menandakan bahwa dengan EBIT 60 juta kita akan mendapatkan earning per share yang sama kayak gitu. Nah, ini untuk pengembalian sahamnya nih. Kalau ROR on TC atau rate of return on total capital, yaitu tingkat pengembalian dari seluruh modal, sama juga, ini semuanya sama. Ini 6% dari EBIT 60 juta dibagi dengan total kapital. Karena semua EBIT-nya 60 juta, tinggal dibagi dengan total kapitalnya, yaitu 1M. Kayak gitu kan. Jadi yang kemudian kita tinggal lihat ROR, rate of return on equity capital, berarti itu dari net income 36 juta dibagi dengan equity-nya. Jadi 36 juta ini teman-teman tinggal bagi dengan 1M. Jadi lalu jangan lupa dikali 100, jadi 3,6%. Kemudian ROR on EC yang alternatif kedua berarti 18 juta dibagi dengan bukan 1M kan, kita cuma pakai saham biasanya atau modalnya 500 juta dikali 100 sama dengan 3,6% juga. Sama halnya dengan alternatif ketiga, berarti 9 juta dibagi dengan 250 juta dikali dengan 100 dapatnya 3,6%, kayak gitu. Nah, kesimpulannya pada EBIT atau X-nya tadi, earning before interest and tax-nya 60 juta akan menghasilkan laba per lembar saham atau EPS, earning per share, yang sama pada semua alternatif. Nah, disinilah dia terbukti break even, kayak gitu. Kalau ada yang teman-teman mau tanyakan, boleh DM di Instagram atau komen di kolom komentar, atau boleh WhatsApp Ibu juga. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya.